kita peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2. Baiklah, sebelum belajar, pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang menghargai sesama teman, toleransi. Pada pertemuan kali ini adalah keberagaman makhluk hidup. Keberagaman, waktu sudah belajar tentang keberagaman ya, tentang suku, bahasa, paket itu sangat beragam. Jadi keberagaman makhluk hidup di lingkunganku itu keberagaman adalah bermacam-macam. Makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kehidupan bernapas. Terus apa lagi? Makan, tumbuh, berkembang biak, dan masih ada banyak yang lainnya ya. Makhluk hidup itu dibagi menjadi tiga, yaitu tumbuhan, hewan, manusia ya. Manusia itu seperti kita butuh makan apa enggak? Butuh. Butuh minum apa enggak? Butuh. Jadi manusia itu termasuk dengan makhluk hidup. Manusia melahirkan karena dia berkembang biak. Kemudian tumbuhan seperti apa? Pohon mangga, pohon pisang, pohon apel. Terus hewan seperti apa? Kambing, sapi, ayam, bebek, kerbau, banyak ya. Hewan ini dibagi menjadi dua, melahirkan dan cara melahirkan seperti apa? Manusia, Bu. Hewannya contohnya seperti apa? Kucing. Yang bertelur? Burung. Ayam. Angsa. Bebek. Cicak.
mencari makan sendiri ya kan? Sapi bisa nggak mencari makan sendiri? Nggak bisa kan kalau dia di dalam kandang. Jadi manusia dan hewan itu saling berinteraksi. Kemudian hewan dan tumbuhan itu juga saling berinteraksi. Contohnya ada sebuah bunga, dia dihidupi oleh kupu-kupu supaya kupu-kupu tersebut menghisap sari-sari bunga, kemudian bunga menjadi mekar, kemudian lebih berkembang biak ya. Habis itu di situ ada sebuah cerita tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahan itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di pohon-pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti warna apa aja? Hitam, oranye, kuning, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh dan sayap. Di situ ada sebuah latihan, itu ada sebuah pertanyaan. Yang nomor 1, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Karena apa Kurnia? Karena burung cendrawasih seperti Karena burung cendrawasih memiliki warna bulu yang sangat indah dan langka, dan disebut juga dengan burung surga. Kemudian yang nomor 2, keberadaan burung cendrawasih ini kian lama kian terancam atau hampir punah. Kenapa sih punah burung cendrawasih itu, Miken? pemburuan dan penangkapan liar, Bu. Karena pemburuan dan penangkapan liar ya. Jadi kita nggak boleh, burung cendrawasih itu adalah burung yang dilindungi oleh Indonesia. Jadi kalau kita sebagai masyarakat atau orang Indonesia wajib melindungi dan melestarikan ya. Nggak boleh nembak burung sembarangan, nggak boleh penebangan hutan ya. Karena di hutan itu pasti banyak hewan-hewan yang unik, kemudian mereka juga sudah hampir punah. Kemudian selanjutnya kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Siapa yang weekend hari ini? Okta. Coba Okta dihapus dulu papan tulisnya. Kupu-kupu itu dari telur kemudian menjadi larva, kemudian menjadi ulat atau kepompong. Selanjutnya dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Ibu punya lagu tentang kupu-kupu.
Sudah? Kita nyanyi dulu ya. Dengerin ibu. Kupu-kupu yang lucu, kemana kau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana kau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Jadi kupu-kupu itu sebuah hewan kecil yang sangat lucu ya. Dia berwarna-warni. Warna apa aja kamu warna kupu-kupu? Warna hitam, Warna hitam, kuning, terus biru, terus di situ merah. merah. Banyak ya. Ya, Kalau anaknya kupu-kupu disebut apa? kepompong. Kepompong. Kalau kita menyebutnya ulat. Biasanya ada di pohon-pohon yang rimbun dan dedaunan ya. Kayak pisang, Bu. Kayak pohon pisang. Ya. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Pembelajaran hari ini yang dapat Ibu simpulkan dan Ibu sampaikan adalah tentang kita mengenal berbagai makhluk hidup, kemudian cara kita menjadi seorang makhluk hidup ya. Oke, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bab selanjutnya. Mungkin sampai di sini Ibu tutup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.